Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Senin 3 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kolaborasi lawan stunting, BPOM dan Pelindo gelar edukasi di Puskesmas Tawiri Ambon. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Ambon berkolaborasi dengan PT Pelindo Regional 4 Ambon menggelar bimbingan teknis kadar keamanan pangan program inovasi Gebrak Stunting di Puskesmas Tawiri Kota Ambon, Senin 3 November 2025. Kolaborasi ini menjadi upaya bersama untuk menekan angka stunting di wilayah tersebut, khususnya dengan fokus pada intervensi sensitif berupa edukasi dan pelatihan keamanan pangan. Kepala BPOM Ambon, Tamran Ismail, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dan inovasi antara kedua institusi. Ia menjelaskan BPOM merupakan salah satu institusi pemerintah yang diamanatkan oleh Perpres nomor 72 tahun 2021 untuk melakukan intervensi sensitif dalam penanganan stunting. Balai POM di Ambon sebagai unit pelaksana teknis atau UPT BPOM kemudian berinisiatif mengembangkan inovasi Gebrak Stunting. Inovasi Gebrak Stunting telah melalui tahapan awal pada awal Oktober, yakni pengumpulan data target intervensi dan rapat bersama kolaborator. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kadar keamanan pangan ini. Tamran juga mengungkapkan bahwa stunting tidak hanya terkait dengan gizi, tetapi juga karena infeksi berulang akibat tangan tercemar mikroba yang menurunkan daya tahan anak. Secara keseluruhan, rancangan BPOM Ambon menargetkan penanganan 113 anak stunting. Tamran berharap kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pelindo, dapat membuat intervensi menjadi komprehensif, mengingat anggaran untuk makanan tambahan atau TMT tidak bisa dianggarkan oleh BPOM. Sementara itu, General Manager atau GM Pelindo Regional 4 Ambon, Zahlan, mengungkapkan bahwa pihaknya intens berkomunikasi dengan pemerintah setempat terkait penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ia menambahkan meskipun perusahaan telah berganti menjadi Danantara dari sebelumnya BUMN, komitmen untuk memberikan perhatian kepada masyarakat tetap berjalan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Tawiri, Dr. Hasni Arusat, mengakui bahwa Puskesmas Tawiri memiliki angka stunting yang cukup tinggi dibandingkan 22 puskesmas lainnya di Kota Ambon. Dikatakan berdasarkan data tahun 2018, terdapat 134 anak stunting di Desa Laha, sementara pada tahun ini terdapat 54 anak. Atas terselenggaranya kegiatan tersebut, Hasni menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan BPOM dan Pelindo. Memberikan edukasi, melakukan pelatihan seperti yang ini sekarang, nah itu yang bisa kita lakukan, bisa kita anggarkan. Tetapi untuk pengadaan PMT itu tidak bisa dilakukan oleh BPOM karena kami menyalahi aturan, ya seperti itu. Untuk itu kami mencarilah menggandeng kolaborator supaya pada saat melakukan intervensi itu kita komprehensif, sensitif dan spesifik. Puskesmas Air Salobar juga nanti insya Allah semoga nanti bisa kita melaksanakan juga intervensi di Nusa Nike dan Kudamati, ya. Kalau Kudamati dekat dengan kantornya kami, jadi jangan kami terlalu jauh, lebih dekat kami lewatkan seperti itu, ya. Karena di situ juga ada sekitar 37 anak. Perhatian perusahaan di mana garis koordinasinya kami yang sebelumnya itu BUMN tapi sekarang sudah di Danantara, di mana mewajibkan BUMN yang bisa memberikan kontribusi langsung pada masyarakat, CO-nya dapat disalurkan melalui CSR. Itulah gambaran kami, perusahaan BUMN harus dekat dengan keadaan masyarakat. Dengan kata lain, merasakan, mengamati, dan bila bisa memotivasi atas adanya inisiatif-inisiatif perubahan di dalam masyarakat, terutama dari sisi
kesehatan, pendidikan, dan hal lainnya. Semoga ya dengan upaya kita ini nantinya anak muda kita atau anak-anak kita yang kita sasar nantinya atau kita intervensi bisa punya cita-cita yang baik ke depannya. Ya, jadi kalau mau ditelusur untuk dari 2018 saya pertama di sini untuk Desa Lahan saja sendiri itu ada sekitar 134 stunting. Itu 2018 pertama saya dipindahkan di Puskesmas Sawiri dan sampai hari ini di 2025 itu stunting kami untuk Desa Lahan saja sekitar kurang lebih 54 bayi balita satu desa. Jadi belum ya, kami di sini ada 3 desa, yaitu Desa Lahan, Desa Sawiri, dan Desa Hatilu Besar. Nah, untuk bantuan stunting ini terima kasih. Ini adalah yang kedua kalinya. PMT itu sudah ada pada dana BOK. Kemudian dari desa pun juga sudah ada dari dana desa. Kami karena memang di tahun sebelumnya itu memang jujur saja kalau mau dibilang lahan ini oleh Kepala Balai Pokti Ambon, Bapak Tamran. Boleh. Untuk sambutan yang pertama, mohon izin. Sudah langsung nih Bu, oleh Kepala Pus. Dan kalau mau dibilang cukup banyak pemberian makanan tambahan yang sudah kami berikan ya. Mungkin butuh juga. Kita sudah batasi, ya yang bicara siapa. Tapi kalau program itu berasal di kalau oleh Depok, ya, seperti itu salah satu upaya ini. Tidak dikaget satu-satu. Lebih banyak daripada waktu free test. Terima kasih. Ibu-ibu kader yang sudah selesai langsung saja angkat kertasnya. Nanti kami jalan. Polresta Ambon gelar simulasi tanggap Quick Response 110, skenario begal hingga rusuh massa. Kepolisian Resort Kota atau Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lese meningkatkan kesiapsiagaan personelnya melalui simulasi komprehensif penanganan panggilan darurat atau Quick Response Call Center 110. Simulasi yang melibatkan seluruh satuan fungsi utama ini digelar di lapangan apel Mapolresta Ambon Sabtu 1 November 2025. Tujuannya untuk menguji kecepatan, ketepatan, dan profesionalisme aparat kepolisian dalam merespons berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas secara real time. Simulasi tersebut mengerucut pada 3 skenario darurat yang paling sering dihadapi, yaitu kecelakaan tunggal atau laka tunggal, tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal, dan situasi kontingensi rusuh massa. Pelaksanaan simulasi melibatkan sinergi lintas fungsi, yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, Samapta, Reskrim, Lalu Lintas, Intelkam, serta perwakilan dari Polsek jajaran. Ketika laporan kecelakaan tunggal masuk melalui 110, operator segera meneruskan ke perwirasiaga. Tim gabungan langsung bergerak dengan Polsek dan Babin Kamtibmas mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas bertugas melakukan olah TKP dan Samapta membantu pengamanan. Unit Intelkam fokus mengumpulkan data dan informasi, sementara koordinasi dengan ambulans dan petugas medis menjadi prioritas untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kawasan padat penduduk direspons cepat. Setelah laporan 110 diterima, tim gabungan yang mencakup Reskrim, Samapta, dan Polsek diterjunkan. Fokus utama adalah melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kecepatan tim ini menjadi kunci untuk meminimalisasi risiko terhadap korban. Skenario paling kontingensi, yaitu situasi rusuh antara 2 kelompok warga, diuji dengan respons per lapis. Personel Babin Kamtibmas dan Sat Samapta bergerak cepat untuk melerai massa dan melakukan penyekatan. Sementara kekuatan lunak diterapkan, Intelkam segera melaksanakan pengumpulan informasi dan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk meredam situasi.
Pada saat yang sama, Satreskrim disiagakan untuk olah TKP dan penegakan hukum. Kapolresta Ambon Kombes Pol Yoga Putra Primasetya menegaskan bahwa simulasi Quick Response Call Center 110 adalah bentuk nyata komitmen institusi dalam memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan humanis kepada masyarakat. Ia berharap dengan kesiapan yang teruji ini, masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya semakin yakin terhadap fungsi layanan darurat call center 110, juga mendukung upaya kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Mungkin semangat. Perhatian kepada rekan-rekan yang tahun ini bareng. Itu telah dibagi dua. Sama-sama. Oke, action. Siap, Hei, stop. Informasi lainnya, Tribuners, polisi bekuk buronan kasus pembakaran Hunut di Jakarta langsung diterbangkan ke Ambon. Setelah sebulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO aparat kepolisian, pelarian Rian Wailusi alias Babang Rian, tersangka utama kasus dugaan tindak pidana pembakaran kekerasan bersama terhadap barang dan pengerusakan di Desa Hunut atau Durian Patah, Kota Ambon akhirnya tamat. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Maluku berhasil menciduk buronan ini di Jakarta Pusat pada Sabtu 1 November 2025. Penangkapan dramatis ini menjadi bukti nyata komitmen Polri bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan yang berusaha lari dari jerat hukum. Penangkapan Babang Rian bermula dari upaya pengejaran intensif yang dilakukan tim Ditreskrimum Polda Maluku berdasarkan surat DPO nomor DPO /9-1/res-24/2025 Ditreskrimum tanggal 30 September 2025. Tim khusus Ditreskrimum telah bertolak ke Jakarta pada Jumat 31 Oktober untuk menindaklanjuti informasi krusial terkait keberadaan tersangka. Setelah melakukan pemetaan dan pemantauan mendalam di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, tim akhirnya mendapati Rian Wailusi. Pada Sabtu pagi, tersangka tertangkap basah sedang berbelanja di sebuah Indomaret bersama seorang wanita yang diduga adalah istrinya. Setelah mengenali dan memastikan kebenaran identitasnya, tim melakukan pembuntutan cermat hingga ke sebuah kamar kos milik Ibu D, ketua RT setempat. Sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, tim bergerak cepat dan berhasil melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap tersangka di dalam kamar kos. Tersangka tidak melakukan perlawanan saat dibekuk di hadapan pemilik kos sebagai saksi. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi membenarkan penangkapan berharga tersebut. Senada dengan Kabid Humas, Direskrimum Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting menegaskan bahwa penangkapan ini adalah hasil kerja keras tanpa lelah tim di lapangan. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto mengapresiasi kinerja cepat, terukur dan profesional yang ditunjukkan oleh tim Ditreskrimum dalam membekuk pelaku DPO di luar wilayah hukum Maluku. Kapolda menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan.
Ia juga secara khusus menyampaikan pesan keras kepada buronan lain. Kapolda juga meminta masyarakat agar tidak melindungi para pelaku kejahatan. Sesuai rencana, tersangka Rian Wailusi alias Bambang Rian akan segera diterbangkan kembali ke Ambon untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Treskrimum. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi aparat penegak hukum dalam menjaga rasa aman masyarakat dan mengirimkan pesan kuat bahwa setiap pelaku kejahatan akan dihadapkan pada konsekuensi hukum tanpa kompromi. Dikira hilang di Laut Aru, pengantar penyelam Pulau Toba ditemukan selamat. Seorang warga bernama Aliando Pantolosan, 35 tahun, yang sempat dilaporkan hilang di perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan bersama nelayan setempat Sabtu 1 November 2025 sore. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arafah, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peristiwa berawal pada Jumat 31 Oktober 2025 pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Ketika korban Aliando menggunakan longboat mengantar 4 orang penyelam dari Dobo melalui perairan Pulau Toba untuk melakukan kegiatan penyelaman. Pada keesokan harinya, Sabtu 1 November pukul 7 pagi, 4 penyelam tersebut mulai melakukan aktivitas menyelam. Sementara Aliando tetap siaga di atas speedboat untuk memantau dari permukaan. Namun cuaca tiba-tiba memburuk, angin kencang disertai kabut tebal membuat korban kehilangan arah bersama speedboat yang dikemudikannya. Sekitar pukul 1 siang, keempat penyelam berhasil naik ke permukaan dan dievakuasi oleh nelayan setempat ke Pulau Toba dalam keadaan selamat. Mengetahui bahwa Aliando belum ditemukan, laporan segera diteruskan kepada pihak SAR untuk dilakukan pencarian. Menindaklanjuti laporan tersebut pada pukul 4 sore lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, tim rescue USS Kepulauan Aru dikerahkan menggunakan RIP bergerak menuju titik lokasi yang ditentukan. Kemudian pada pukul 6 sore, tim SAR gabungan bersama nelayan desa Gulilit menemukan korban di koordinat 5 derajat 42,40 S, 134 derajat 12,32,49 dengan jarak sekitar 26,35 NM heading 219 derajat ke arah barat daya dari lokasi awal kejadian. Saat ditemukan, Aliando dalam kondisi selamat dan speedboat yang digunakan masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya, korban bersama 4 penyelam lainnya yakni Stefli Mangot, 44 tahun, Yusuf Fordat Kosu, 39 tahun, Kevin LLWir, 42 tahun, dan Teddy Tua Tanasi, 45 tahun, melanjutkan perjalanan kembali menuju Dobo. Unsur SAR terlibat yakni USS Kepulauan Aru 4 personel, BPBD 1 personel, keluarga korban 1 orang, dan masyarakat setempat 10 orang.
Perkembangan operasi SAR hari pertama, kecelakaan kapal longboat lost kontak saat pergi mengantar penyelam di sekitar perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru. Informasi diterima dari Bapak John Yokohail pada tanggal 1 November 2025 pukul 16:20 waktu Indonesia Timur. Adapun lokasi kejadian di perairan Toba, Kabupaten Kepulauan Aru, jarak dari unit siaga Sardobo 29,82 nautical mile arah timur laut dari unit siaga Sardobo. Aksi yang dilakukan pada pukul 16:40 WIT, tim SAR gabungan diberangkatkan menggunakan RIB Basarnas menuju ke lokasi pencarian. Dan pada pukul 17:57 waktu Indonesia Timur, terima info dari Kanit Unit Siaga Sardobo, korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan nelayan asal desa Gulilik dengan jarak 26,35 nautical mile arah barat daya dari LKK awal dalam keadaan selamat. Selanjutnya pada pukul 18:30 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di Pelabuhan Dobo dalam keadaan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan ditutup. Mari biar ini sini. Apa? Cuaca parah. Tapi di sana aman. Iya. Perpustakaan Air Nanang dorong transformasi gerakan literasi di SBT. Perpustakaan Air Nanang terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan gerakan literasi di Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT. Melalui kegiatan pelatihan manajemen komunitas literasi bertema akselerasi gerakan literasi, wujudkan SBT cerdas. Komunitas ini berupaya memperkuat kapasitas para penggerak literasi di tingkat desa agar lebih profesional, berjejaring, dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Kepala Perpustakaan Air Nanang, Haris Effendi Masa A, melalui keterangan tertulis yang diterima tribunambon.com, Senin 3 November 2025. Haris menilai pelatihan ini menjadi momentum strategis dalam membangun kolaborasi antar pegiat literasi untuk memperkuat peran mereka dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui budaya baca dan tulis. Pihaknya menganggap gerakan literasi tidak boleh berhenti pada kegiatan simbolik semata, melainkan harus menjadi gerakan nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pelatihan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Diah Ayu dari Pengajar Muda Indonesia, Asis Patiekon selaku Master Trainer Perpustakaan Nasional RI, serta Ali Akbar Rumeon, founder Taman Baca Keta. Mereka membawakan materi terkait strategi pengelolaan komunitas literasi, pembangunan jejaring promosi, hingga penyusunan program literasi berkelanjutan yang efektif di tingkat lokal. Mewakili pihaknya harus menekankan pentingnya membangun budaya literasi sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat SBT yang cerdas, maju, dan berkarakter. Hasil dari pelatihan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merancang kegiatan literasi yang lebih terstruktur, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat desa. Punya buku baru, ayo baca. Kesalahan mohon dimaafkan, jangan dilepaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan literasi berikutnya. Lintas sektor itu LSM, komunitas-komunitas, antar komunitas ini kakak berjejaring untuk saling menguatkan, saling support. Iya, dengan bergerak pada masa awal. Sekarang Pak, vakum. Di Bula ada 6,
dalam dan dari luar. Atas ini adalah faktor dari dalam atau internal dari diri kita sendiri. Kalau yang dua ini itu adalah faktor dari luar. Jadi ada, ini panggilannya siapa Ibu? Jama. Jama. Nanti saya akan berdiri di belakang Ibu Jama sambil bilang Jama, Jama, Jama. Kita cari teman. Ayo, cari teman. Sweet lagi, rock paper, batu kertas gunting. Kalau literasi kan dia membaca. Jadi mungkin menurut saya begitu. Kalau kita membaca kan otomatis banyak pengetahuan dan lain-lain. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Ini tidak dapat diubah hidup kita. Pikir seperti itu. Oke, karena setelah hari masih ada lagi 3 komunitas literasi. Teman-teman, ada 2 hal penting atau 2 poin yang perlu kita sama-sama bedah adalah tentang pertama literasi, 2 sharing dengan teman-teman semua bahwa komunitas literasi itu tidak hanya berfokus pada kegiatan baca, tulis, ada lomba, baru tidak seperti itu. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pantai Wailola kian kumuh. Warga nilai Pemkab SBT lalai jaga ikon wisata Kota Bula. Keindahan Pantai Wailola, ikon wisata andalan masyarakat Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, perlahan mulai pudar. Bukan karena abrasi atau gelombang laut, melainkan rendahnya kesadaran menjaga kebersihan, baik dari pengunjung maupun pihak pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan tersebut. Pantauan tribunambon.com, Sabtu 2 November 2025, tumpukan sampah terlihat berserakan di area terbuka dekat tulisan besar Pantai Wailola. Kardus bekas air mineral, plastik bungkus makanan, dan kantong kresek menutupi sebagian taman dan jalur pejalan kaki. Kondisi ini menimbulkan kesan kumuh dan mencederai citra pantai yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Bula. Padahal Pantai Wailola kerap menjadi lokasi acara resmi pemerintah, kegiatan olahraga, hingga tempat rekreasi keluarga. Setiap akhir pekan, kawasan ini dipadati pengunjung dan masyarakat dari berbagai penjuru kota. Namun ironisnya, sampah yang ditinggalkan para pengunjung tidak segera dibersihkan dan justru dibiarkan menumpuk. Hal itu juga disampaikan salah satu warga setempat, Farida, 41 tahun, saat diwawancarai tribunambon.com di lokasi. Ia menilai persoalan kebersihan di Pantai Wailola bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mencerminkan budaya masyarakat yang belum sadar lingkungan. Selain kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas pendukung seperti bak penampung sampah hingga lampu jalan semakin memperburuk situasi. Akibatnya, pengunjung kesulitan membuang sampah dengan benar atau gelap di malam hari. Warga berharap Pemkab SBT segera melakukan gerakan kebersihan terpadu, menempatkan tong sampah di setiap titik strategis, dan mengadakan edukasi lingkungan secara rutin di sekolah dan komunitas. Karena jika dibiarkan, bukan hanya keindahan Pantai Wailola yang hilang, tapi juga ancaman bagi para pengunjung.
Tribuners, informasi dari SBT tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato.